Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, di sini sebelum mengetahui ruang lingkupnya, kalian perlu tahu bahwa ada dua pendekatan umum dalam memahami manajemen keuangan. Yang pertama di sini adalah memahami pendekatan konvensional. Nah, dan yang kedua di sini adalah pendekatan modern. Baik, pendekatan konvensional memahami manajemen keuangan sebagai sistem yang berputar hanya pada pengelolaan uang. Sedangkan di sini pendekatan modern memiliki arti yang lebih luas, di mana financial management mempengaruhi tiga keputusan strategis, yaitu keuangan, investasi, dan dividen. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada tiga aspek. Nah, ada tiga aspek yang menjadi ruang lingkup umum manajemen keuangan. Nah, apa saja? Apa saja ketiga aspek itu? Yang pertama yaitu financial decision. Nah, financial decision ini atau keputusan finansial, lebih tepatnya keputusan finansial dalam artinya adalah keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang bersumber dari berbagai modal. Nah, keputusan tersebut nantinya berpengaruh pada bagaimana sebuah organisasi mendapatkan modal atau sebuah usaha mendapatkan modal atau dana dan juga cara mereka mengeluarkan biayanya. Nah, di sini ada dua jenis financial decision, yaitu jangka panjang atau struktur modal dan jangka pendek dalam artian modal kerja. Nah, modal kerja yang dimaksud berkaitan dengan dana yang nantinya digunakan dalam operasional bisnis. Tujuan utamanya adalah bagaimana dana yang ada nantinya tetap ada ketika dibutuhkan. Jika modal kerja berhubungan dengan ketersediaan dana, struktur modal berhubungan dengan sumber modal baik secara eksternal maupun internal. Dan yang kedua ini adalah investment decision. Keputusan investasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi memanfaatkan aset yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, sama halnya ini dengan financial decision. Keputusan investasi juga memiliki keputusan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, keputusan jangka panjang sangat erat kaitannya dengan aset tetap atau fixed asset. Sedangkan keputusan jangka panjang hal yang paling mempengaruhi langsung terhadap likuiditas perusahaan melalui aset tidak tetap atau current asset. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini dividend decision. Nah, ruang lingkup keputusan dividen yaitu meliputi keputusan pembagian keuntungan kepada masing-masing pemegang saham perusahaan. Selain itu, keputusan tersebut mempengaruhi proporsi dana yang akan disimpan untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi perusahaan. Nah, itu saja dari kami menjelaskan tentang ruang lingkup Oke, manajemen selanjutnya keuangan. adalah pengertian dari administrasi. Yang mana pengertian administrasi ini adalah sebuah bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi bisa dibilang
bahwasanya administrasi ini mempunyai peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Selain itu juga, pengertian administrasi ini secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lainnya yang bersifat teknis ketatausahaan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian administrasi menurut beberapa ahli, yang mana beberapa ahli ini dalam bidang manajemennya menjelaskan tentang definisi administrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut George R. Terry. Menurut beliau adalah administrasi ini adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Arthur Grace, menurutnya administrasi ini adalah sebuah fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Kemudian adalah pengertian dari pembukuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28, pengertian pembukuan ini adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yang mana hal ini meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, penyerahan barang atau jasa yang dapat ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan. Pencatatan transaksi keuangan adalah proses di mana perusahaan mencatat dengan rinci segala transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, serta beban. Prinsip dasar dari pencatatan transaksi keuangan sebenarnya hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan hutang tambah modal atau aktiva sama dengan pasiva. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Wildani, NIM 192200134. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari pemateri sebelumnya yang menjelaskan mengenai pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan. Nah, tentunya pencatatan transaksi keuangan ini dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang ada. Antara lain adalah dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal perusahaan, serta kewajiban. Kemudian memberikan informasi detail atau melengkap mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan. Nah, jadi informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan harus relevan, harus sesuai, harus sepadan dengan kepada pengguna laporan. Kemudian memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Nah, sedangkan laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan di dalam sebuah perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan di dalam sebuah perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penganggaran.
Secara umum, penganggaran atau budgeting adalah suatu agenda yang dinyatakan dalam membentuk unit moneter serta disusun secara terpadu dan sistematis demi mengestimasikan kebutuhan dengan keuangan pada jangka waktu tertentu. Nah, jadi penganggaran adalah suatu agenda yang disusun secara terpadu dan sistematis, yang disusun secara terpadu, secara rapi, secara sistematis, secara urut, secara rapi demi mengestimasikan kebutuhan dengan keuangan pada jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan menurut ahli Supriyono mendefinisikan bahwasannya penganggaran atau budgeting adalah sebuah proyeksi keuangan yang digunakan untuk dasar pengendalian keuangan pada periode ke depan. Nah, jadi penganggaran ini dibuat sebelum ada acara, sebelum ada event. Nah, agar menentukan nanti dana ini pas atau tidak. Jadi diukur dari awal, sudah dianggarkan agar saat event mulai semua dana, semua modal, apapun yang dibutuhkan, apapun yang dipersiapkan sudah siap. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada suatu negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini, bisnis dan pajak tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Di mana ada potensi keuntungan ekonomis, di situ biasanya akan ada kegiatan bisnis. Dimanapun ada bisnis, di situ ada pajak yang mewakili kepentingan negara. Kegunaan pajak dalam bisnis antara lain yaitu pajak memiliki kedudukan yang strategis dalam bisnis. Kesadaran tentang pajak sangat dibutuhkan bagi seorang pengusaha akan peranan pentingnya pajak dalam bisnis. Pengusaha harus mengintegrasikan peraturan perpajakan di dalamnya. Nah, jadi dalam bisnisnya jangan lupa sebagai seorang pengusaha harus mengintegrasikan pajak di dalam bisnisnya agar suatu produk yang dijual bisa mendapatkan keuntungan lebih. Kemudian semua kegiatan berbisnis tidak akan luput dari kewajiban pajak. Nah, itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah manajemen risiko. Adapun manajemen risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit untuk menghindari jika risiko tersebut menimpa suatu organisasi. Maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan dalam beberapa situasi risiko. Risiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Oleh karena itu, maka penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Kemudian yang terakhir adalah manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Banyak risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, mulai dari risiko penyelewengan oleh karyawan, kemudian risiko kejatuhan meteor atau komet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dari pengukuran risiko. Langkah berikutnya adalah mengukur risiko dan mengevaluasi risiko.
Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan risiko. Langkah berikutnya adalah pengelolaan risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko tersebut, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misal, kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran ditahan, kemudian diversifikasi atau ditransfer ke pihak lainnya. Erat kaitannya dengan manajemen risiko adalah pengendalian risiko dalam kurung risk control dan pendanaan risiko dalam kurung risk financing. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.